Dari balik dinginnya malam di stasiun Termini Roma, sebuah kisah manusia tentang keberanian, kehilangan, dan harapan lahir menjadi karya film yang menyentuh hati. Vatikan baru saja menayangkan film dokumenter berjudul San Damiano, kisah nyata seorang pemuda Polandia yang hidup di jalanan, namun meninggalkan jejak mendalam tentang kemanusiaan. Film San Damiano menceritakan perjalanan seorang pemuda bernama Damian. Dengan hanya 50 euro di saku, ia melarikan diri dari masa lalunya dan tiba di Roma. Di kota itu, Damian hidup di antara para tunawisma di sekitar stasiun Termini, stasiun kereta terbesar di Italia, tempat ribuan orang lalu lalang setiap hari tanpa pernah benar-benar saling melihat. Pertemuan yang mengubah segalanya terjadi secara tak terduga. Dua pembuat film, Gregorio Sassoli dan Alejandro Cifuentes, telah setahun menjadi relawan di komunitas Sant'Egidio, membagikan makanan bagi para tunawisma. Suatu malam mereka memutuskan untuk ikut bermalam di stasiun Termini, mencoba merasakan kehidupan di jalanan dari dekat. Di sanalah mereka bertemu Damian, seorang pemuda Polandia dengan logat yang unik, seperti berasal dari Calabria di Italia bagian selatan. Damian membuka percakapan dengan canda, lalu mengungkap sesuatu tak biasa. Berbeda dari kebanyakan tunawisma, ia tidak tidur di jalan, melainkan tinggal di salah satu menara tembok Aurelianus, bangunan kuno yang mengelilingi kota Roma. Pertemuan sederhana itulah yang menjadi awal kelahiran film dokumenter San Damiano yang ditayangkan perdana di Perpustakaan Film Vatikan pada tanggal 2 Oktober. Para sutradara mengaku terpesona oleh karisma dan energi Damian yang menular. Mereka memutuskan untuk mengikuti perjalanan hidupnya, sebuah proses yang berlangsung selama 2 tahun, dengan 1 tahun diantaranya digunakan untuk pengambilan gambar. Selama itu, Sassoli dan Cifuentes menyelami kerasnya kehidupan jalanan, dari masalah alkoholisme, perjuangan bertahan hidup setiap hari, hingga hubungan rapuh antara mereka yang hidup di pinggiran masyarakat. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Di awal mereka disambut dengan kecurigaan, bahkan sempat dilempari botol. Namun waktu mengubah segalanya. Ketika kepercayaan tumbuh, rasa hormat dan kasih sayang pun muncul. Komunitas di sekitar Termini akhirnya memahami bahwa kedua sutradara ini tidak datang untuk mengeksploitasi kisah mereka, melainkan ingin menghadirkan pandangan dari dalam, melihat kehidupan jalanan melalui mata mereka sendiri. Dalam sambutan pembukaannya, Prefek Dikasteri Komunikasi Vatikan Paolo Lovini menyebut San Damiano sebagai film yang membuka mata. Ia mengatakan, film ini menampilkan kisah-kisah yang sering tak kita sadari, meskipun setiap hari kita berjalan melewatinya. Rufini menegaskan pentingnya berbagi kisah seperti ini agar kita belajar kembali untuk melihat, bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati. Sementara itu, Monsignor Davide Milani, Presiden Fondazione Ente dello Spettacolo, menilai San Damiano memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Film ini katanya tidak bersifat menggurui, namun mengajarkan penontonnya untuk melihat kenyataan apa adanya. Ia menambahkan film ini mengajak kita keluar dari zona nyaman dan menyingkirkan prasangka yang sering membuat kita menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Setiap orang yang kita temui adalah manusia, dan setiap perjumpaan menuntut upaya untuk mengenal. Menurutnya, San Damiano adalah film yang menyampaikan kebenaran tanpa menutupinya. Acara pemutaran film ini juga dihadiri kritikus film Cinematografo, Federico Pontigia, serta Giuseppe Dardes dari Federasi Organisasi Tunawisma Italia. San Damiano bukan sekedar film dokumenter. Ini adalah perjalanan batin, dari ketidakpedulian menuju kesadaran. Para pembuat film mengaku dulunya mereka juga termasuk di antara banyak orang yang memilih memalingkan wajah ketika melihat seseorang hidup dalam kondisi ekstrim. Setiap tahun, lebih dari 150 juta orang melintas di stasiun Termini. Namun hanya sedikit yang benar-benar melihat dunia para tunawisma di sana. Melalui San Damiano, mereka yang selama ini tak terlihat kini hadir di hadapan penonton dalam kisah yang mentah, jujur, dan apa adanya. Film ini mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki cerita, bahwa di balik kesunyian dan kesulitan, selalu ada harapan dan martabat yang patut dihargai. Kini, sosok utama film ini, Damian, berada di rumah sakit jiwa di Polandia.
namun hubungan persahabatan antara dirinya dan kedua sutradara itu tetap terjalin. Setiap hari Minggu, mereka masih berbicara lewat telepon. Damian dikenal sebagai seniman dan penyanyi yang tidak konvensional. Ia menolak untuk tunduk pada tuntutan pasar. Ketika seseorang pernah menyarankan agar ia membuat musik yang lebih komersial, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya bukanlah seorang komersial." Semangat itu, keberanian untuk tetap setia pada jati diri, keinginan untuk bermimpi, dan dorongan untuk mencipta menjadi bentuk kesucian tersendiri bagi Damian. Menariknya, Damian sendiri yang memberi judul film ini, San Damiano. Menara tempat ia dulu tinggal bukan hanya tempat berlindung dari hujan dan dingin, tetapi juga simbol dari kerinduannya untuk dilihat, untuk diakui sebagai manusia, dengan segala kompleksitas dan kontradiksinya. Pada 10 Oktober mendatang, tepat bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Dunia, San Damiano akan kembali diputar di 40 bioskop di seluruh Italia. Pemutaran akan disertai diskusi di bioskop Don Bosco Roma, memperluas percakapan tentang kemanusiaan, empati, dan kesehatan mental. San Damiano bukan hanya kisah tentang seorang tunawisma, tetapi juga cermin bagi kita semua, tentang bagaimana kita memandang sesama, tentang keberanian untuk peduli, dan tentang pentingnya benar-benar melihat, bukan hanya memandangi. Dari sebuah menara di Roma, kisah Damian mengingatkan bahwa kemanusiaan tidak pernah benar-benar hilang, hanya perlu ditemukan kembali dalam pandangan dan hati kita.